ketiga akan menjelaskan materi ketiga komunikasi dan sistem informasi bisnis, yaitu tentang mobile banking. Teman-teman, udah pada menggunakan mobile banking belum? Pastinya udah kan ya? Lalu, apa sih mobile banking itu? Mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang menerapkan sistem teknologi informasi. Mobile banking atau yang sering kita sebut m-banking merupakan suatu layanan perbankan yang diberikan oleh pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan transaksi bank. M-banking ini juga menjadi peluang bagi bank untuk menawarkan nilai tambah kepada pelanggannya. Ini merupakan salah satu contoh tampilan m-banking suatu bank. Lalu, jenis transaksi apa aja sih yang ada dalam m-banking ini? M-banking memiliki berbagai jenis transaksi. Yang pertama yaitu m-transfer. M-transfer adalah kegiatan transfer uang antar rekening bank maupun kegiatan transfer uang antar bank. Yang kedua adalah m-info. Dalam m-banking ini, kita dapat mengetahui berbagai informasi. Contohnya informasi saldo, mutasi rekening, rekening deposito, dan masih banyak lagi. Jenis transaksi yang ketiga adalah m-payment. Jadi, dalam m-banking ini, kita juga dapat melakukan transaksi pembayaran. Pembayaran apa aja sih yang dapat kita lakukan dalam m-banking? Contoh pembayarannya adalah pembayaran telepon, pembayaran BPJS, pembayaran asuransi, pembayaran tiket kereta api, pembayaran tiket pesawat, dan masih banyak lagi. Jenis transaksi yang keempat yaitu pembelian. Jadi kita juga dapat melakukan pembelian dalam m-banking ini. Pembelian apa aja sih yang dapat kita lakukan? Contoh pembeliannya yaitu voucher isi ulang, PLN prabayar, PLN manual, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih guys. Selanjutnya, sistem keamanan m-banking. Nah, di sini tuh ada berapa tahap sih dalam sistem keamanan m-banking? Di sini itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap memulai komunikasi. Yang kedua, tahap pembangkitan kunci. Yang ketiga, autentikasi awal dan pertukaran kunci publik. Dan yang terakhir ada tahap transaksi data. Nah, tahap pertama, tahap memulai komunikasi. Pada tahap ini, klien akan melakukan request kepada server untuk meminta kode pembangkitan kunci yang akan digunakan untuk melakukan komunikasi dalam sebuah sesi. Nah, tahap selanjutnya ada tahap pembangkitan kunci. Pada tahap ini, setiap klien yang telah menerima random kode dari server akan mulai membangkitkan kunci masing-masing dengan skema algoritma kurva hipereliptik. Hasil dari pembangkitan kunci tersebut kemudian akan digunakan untuk melakukan komunikasi pesan. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap autentikasi awal dan pertukaran kunci publik. Pada tahap ini, kode pembangkitan kunci publik dan privat telah dilakukan pada sisi klien dan sisi server. Setelah itu, keduanya akan bertukar kunci publik yang bisa dikirimkan melalui jalur internet. Dan tahap terakhir ada tahap transaksi data. Pada tahap ini, klien yang hendak melakukan komunikasi dengan server harus memiliki kunci session key, yaitu sebuah kunci yang hanya bisa digunakan pada saat sesi itu sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Put Pratamawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan di m-banking. Mobile banking ini merupakan layanan yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti isi pulsa, isi listrik, transfer, atau bayaran lainnya, sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun ia berada. Yang pertama, mobile banking memiliki kelebihan dibandingkan internet banking karena relatif mudah dalam mendapatkan konektivitas. Di sini nasabah akan lebih mudah
dalam melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun ia berada. Kedua, karena fiturnya mobile banking ini sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh nasabah. Dan dari sisi keamanan ini, mobile banking bisa mengurangi resiko penipuan karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh nasabah yang telah menggunakan mobile banking akan mendapatkan informasi dari email atau dari SMS ketika akan login, kemudian transaksi, pengecekan saldo, terus logout, dan kemudian transfer yang lainnya. Yang ketiga, biaya yang dikenakan dalam mobile banking ini relatif lebih murah dibandingkan menggunakan internet banking. Kemudian, yang keempat, lebih efisien dan tidak perlu antri ke teller untuk melakukan transaksi, sehingga kita bisa menghemat waktu. Nah, setelah ada kelebihan, mobile banking juga memiliki kelemahan, yaitu terjadinya penipuan bisa disebabkan dari misalkan nasabah tersebut menerima SMS dari seorang hacker yang menyamar sebagai institusi keuangan. Nanti hacker tersebut bisa menanyakan secara detail tentang rekening di bank. Modus seperti ini telah berhasil membuat banyak orang yang terjebak dan terkuras uangnya. Selanjutnya, karena mobile banking ini menggunakan sistem Android, jadi kita sebagai nasabah pengguna mobile banking harus memiliki smartphone atau handphone yang canggih yang ada aplikasi mobile bankingnya. Karena mobile banking ini menggunakan jaringan internet, sehingga kita membutuhkan jaringan yang kuat supaya memudahkan dalam melakukan transaksi atau ketika kita membuka mobile banking. Apabila handphone kita dicuri, hacker bisa lebih mudah untuk mendapatkan uang dari rekening kita. Yang selanjutnya yaitu ada SMS banking. SMS banking sendiri yaitu suatu fitur layanan teknologi yang mengizinkan bagi para nasabah untuk mengakses akun bank mereka melalui fitur SMS. Jenis transaksinya ada 3. Yang pertama yaitu pengecekan saldo, yang kedua pentransferan uang, yang ketiga pembayaran dan pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikada Kautsar dari Perbankan Syariah 1A nomor urut 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem SMS banking. Sebelum kita mengetahui sistem yang di dalamnya, kita harus mengetahui bagian luarnya dulu. Nah, bagian luarnya yaitu sebuah definisi dari SMS banking. Nah, SMS banking sendiri adalah salah satu fitur teknologi yang berupa layanan bagi nasabah bank, di mana fitur ini kita hanya menggunakan SMS aplikasi yang berada di HP kita saja, yaitu SMS. Dengan format-format tertentu dan juga nomor-nomor tertentu yang akan kita kirimkan ke bank-bank tersebut, kita dapat mengetahui beberapa informasi yang ada di bank kita, yang ada di rekening kita, dan yang ada di ATM kita. Nah, jenis-jenis transaksinya dari SMS banking itu ada beberapa, ada 5. Yang pertama yaitu transfer uang atau transfer dana, cek saldo rekening tabungan, lalu ada informasi tagihan transaksi, dan pembayaran atas pembelian, dan yang terakhir yaitu ganti PIN. Ada juga yang lain-lain. Nah, maka dari itu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu jenis-jenis transaksi. Transaksi yang pertama yaitu ada transfer uang, transfer antar rekening bank, dan juga transfer antar bank. Yang kedua ada cek saldo. Cek saldo di sini ada saldo rekening tabungan. Ya, yang poin ketiga yaitu ada pembayaran dan pembelian. Pembayaran dan pembelian seperti apa? Kita bisa pembayaran melalui pembayaran listrik, bisa pembayaran air pun juga bisa. Dan untuk pembelian kita bisa pembelian pulsa melalui bank menggunakan SMS banking. Nah, setelah itu kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana dengan keamanannya. Nah, keamanannya di sini ada 3, yaitu autentifikasi, signaling data, dan juga pengecekan identitas. Nah, untuk autentifikasi sendiri itu bisa kita ketahui dari PowerPoint yang akan kita baca,
yaitu menggunakan jaringan GSM. Kalau signaling data kita menggunakan chip key atau berasal dari kartu SIM kita, dan kalau yang pengecekan identitas itu menggunakan lokasi kita lokasi di mana, lalu identitas kita akan tertukar semuanya. Lalu di sini autentifikasi yaitu jaringan GSM akan memeriksa identitas pelanggan dengan menggunakan mekanisme respon. Nomor random atau RAND akan dikirimkan ke MS, kemudian MS akan mengirimkan respon berdasarkan enkripsi dari RAND. Kalau misalnya kita perhatikan secara lebih seksama di sistem autentifikasi ini, itu seperti urut-urutan seperti itu. Bisa kita baca lebih teliti lagi, itu akan menjadi sebuah urut-urutan. Yang pertama dari GSM ke nomor random, habis nomor random ke MS, habis ke MS atau mobile station, mobile station, lalu akan kembali ke GSM lagi untuk mengulang perhitungan, untuk melakukan verifikasi identitas dari pelanggan. Habis itu akan dihitung kembali oleh MS. Nah, setelah dihitung dan telah berhasil diautentifikasi, akan dilanjutkan. Jika tidak sesuai, maka koneksi akan diputus seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada signaling data. Seperti yang sudah saya katakan tadi, signaling data itu kita menggunakan SIM. Nah, di dalam SIM itu menghasilkan chip key. Chip kan kalau misalnya kita buka SIM card itu kan ada logo di baliknya, itu kan ada logo kartu, habis itu nanti ada ada kotak warna emas, kotak-kotak gitu kan. Itu chipnya. Nah, chip ini didapatkan dengan menggunakan RAND seperti di autentifikasi tadi, yang digunakan untuk proses autentifikasi dengan menggabungkan kunci autentifikasi pelanggan. Nah, chip key digunakan untuk enkripsi. Enkripsi itu seperti membuka kode gitu loh, membuka kode, dan deskripsi antara MS dan BS. Jadi gabungan. MS itu mobile station, BS itu basic station. Keamanan dapat ditingkatkan ketika chip key yang digunakan berubah-ubah pada tiap langkahnya. Enkripsi data antara MS dan network dilakukan dengan menggunakan algoritma A5. Jadi ada hitung-hitungannya sendiri untuk chip key-nya. Nah, maka dari itu komunikasi yang terenkripsi diawali dengan permintaan chip mode dari jaringan GSM. Jadi ada selalu hubungannya dengan sebelumnya, yaitu autentifikasi. Selama menerima perintah ini, MS akan melakukan enkripsi atau pembukaan kode, dan dekripsi data menggunakan algoritma A5 dan chip key seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengecekan identitas. Untuk memastikan kerahasiaan identitas, Temporary Mobile Subscriber Identity atau TMSI akan digunakan. TMSI akan dikirimkan ke MS. MS itu adalah mobile station. Nah, setelah itu proses autentifikasi lagi dan dekripsi lagi dilakukan. MS akan merespon dengan mengkonfirmasi penangkapan TMSI. Nah, TMSI valid pada area yang telah diperkenankan. Seperti tadi, pengecekan identitas menggunakan lokasi yang berada di chip key itu. Jadi kan chip key itu kan juga bisa menandakan kita ada lokasi di mana. Untuk komunikasi di luar area, LAI atau Location Area Identification akan ditambahkan ke TMSI. Sekian penjelasan dari sistem SMS Banking. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia Azizah dari kelas PS1A. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan SMS Banking yang termasuk dari materi kelompok kami. Yang pertama, kelebihan dari SMS Banking yaitu nasabah dapat bertransaksi dengan mudah dan praktis dimanapun dan kapanpun ia berada. Yang kedua, dari segi keamanannya, SMS Banking lebih terjaga karena data-data lebih mudah dihapus dan terhindar dari gangguan koneksi internet ataupun mati listrik. Sekarang kekurangan dari SMS Banking yaitu kurang fleksibel dikarenakan SMS Banking tidak dapat melakukan transaksi yang banyak dalam satu waktu sekaligus. Yang terakhir yaitu relatif lebih mahal. Dalam transaksi tertentu terdapat biaya administrasi yang biasanya sebesar Rp500. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap pencurian melalui aplikasi mobile banking. Penangkapan pelaku bermula dari laporan masyarakat yang saldo rekeningnya berkurang hingga 1 miliar rupiah tanpa catatan transaksi. Polisi meringkus pelaku berinisial R dan D di Palembang, Sumatera Selatan. R berperan sebagai pengumpul data rekening nasabah yang nomor ponselnya sudah tidak aktif. R kemudian menghidupkan kembali nomor ponsel yang sudah tidak aktif. Sedangkan D sebagai penyedia akun untuk berbelanja dan akun rekening korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak lupa melapor ke bank jika berniat menonaktifkan nomor ponsel yang terdaftar pada M-Banking pribadi. Ini mempunyai rekening di salah satu bank, kemudian dia ada e-banking, ya, ada e-banking. Kemudian e-banking ini tidak pernah digunakan sama korban, ya, tidak pernah digunakan e-banking ini. Jadi karena dia sering pakai cash, kemungkinan seperti itu ya pembelian. Jadi e-banking ini tidak pernah digunakan, gitu. Sampai kartunya mati, ya. Kartunya korban ini mati, nggak diperpanjang lagi kartu ini. Gitu. Jadi dengan adanya e-banking yang ada di kartu, ya akhirnya terekam, gitu ya. Walaupun yang bersangkutan korban ini sudah ganti kartu misalnya gitu ya, atau kartunya itu sudah mati, kartu nomor ponselnya sudah mati yang digunakan untuk e-banking tersebut, gitu ya.